Ternyata kami telah sampai di shelter 2. Berhubung hari sudah gelap, apalagi trek di pos 2 ini menuju Sabana lebih berat daripada sebelumnya, kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di sini. Namun karena keadaan pos yang hanya beratapkan terpal dengan bentuk seperti rumah panggung tanpa dinding dan tak cukup menampung 3 orang, akhirnya kami memilih membangun tenda. Dengan sigap Tina mengeluarkan peralatan untuk masak, lalu kemudian dia memasak Indomie untuk penggajal perut. Mungkin karena telah kelelahan, setelah menyantap mie instan kami pun segera beristirahat. Aku dan Tony tidur dalam satu tenda, sedangkan Tina seorang diri. Agar memudahkannya jika memerlukan sesuatu, kami membuat tenda berdempetan. Malam pun berlalu dengan damai, walau sesekali aku seolah merasakan ada sesuatu di luar tenda. Tapi melihat Tony sudah tertidur pulas, akhirnya aku pun terlelap juga. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sarapan dan membereskan semua peralatan, kami melanjutkan kembali pendakian tepat pukul 8 pagi. Di pos 2 ini sinyal masih ada, walau terkadang hilang timbul. Aku pun menyempatkan mengirim pesan kepada Bang Roy. Lama menunggu tak ada jawaban, kami pun segera mendaki. Mungkin tengah hari kami akan sudah tiba di Sabana, karena setelah pos 2 tak ada lagi pos. Yang ada kami akan tiba di dataran luas di puncak Gunung Dempo ini. Tapi itu bukan puncak tertinggi. Kami harus mendaki lagi sekitar 40 menit untuk tiba di puncak Merapi Dempo. Namun di luar dugaan, dari pos 2 menuju Sabana medannya menjadi semakin berat. Kami harus mendaki melalui jalur akar pepohonan yang hampir tidak memiliki tanah. Ditambah lagi sehabis hujan membuat trek ini sangat sulit untuk dilalui. Kami harus berhati-hati jika tidak ingin terpeleset jatuh ke dalam jurang. Beberapa kali Tina hampir terpeleset. Beruntung aku dan Tony selalu sigap. Trek ini benar-benar membuat kami kelelahan. Hingga saat kami mampu melaluinya dan tiba di tempat dataran lapang yang sangat luas, rasa lelah yang hebat membuat kami seperti kehabisan tenaga. Mungkin dataran luas inilah yang disebut Bang Roy dan Tony adalah Sabana. Untuk tiba di lokasi ini kami hampir memakan waktu 5 jam. Jalanan akar pepohonan yang sangat licin membuat kami kelelahan. Hal itu membuat kami sering beristirahat. Tanpa terasa pendakian menjadi sangat lambat. Waktu yang diperkirakan setengah hari sudah sampai di puncak ternyata meleset jauh. Apalagi musik keroncong di perut mulai bernyanyi lagu keroncongan. Dengan tenaga yang terkuras, rasanya kami sudah tidak sanggup lagi jika hari ini harus menggapai puncak Merapi. Aku rasa besok aja kita lanjutkan lagi pendakian menuju puncak Merapi. Hari ini stamina benar-benar terkuras habis. Walaupun perjalanan menuju puncak Merapi kurang lebih sekitar 40 menit lagi. Tapi rasanya udah gak sanggup, ujar Tony kepadaku. Iya nih, aku juga. Lagian perizinan kita kan 2 hari. Aku rasa di pagi hari ketiga kita sudah tiba di base camp brigade, sambung Tina. Ya udah, kalau semuanya udah sepakat, besok pagi-pagi sekali kita menuju puncak Merapi. Lalu kemudian kita turun. Mudah-mudahan aja siangnya kita udah bisa tiba di base camp untuk lapor. Tapi jujur ya, hawanya mulai dingin. Kayaknya ngopi sih mantep nih, jawabku sembari main mata kepada Tony. Nah, ide bagus. Apalagi yang bikin kopinya Tina, ucap Tony sembari memberikan isyarat yang sama kepadaku. Nah, bener tuh, mantap, sambungku sembari mengacungkan jempol. Ya udah, aku buatin, gak usah pakai nyindir-nyindir segala. Tina segera mengeluarkan peralatan masak dari dalam tasnya. Ia kemudian segera masak air untuk membuat kopi. Setelah itu barulah memasak untuk makan siang. Aku dan Tony membuat tenda. Bercermin dari kejadian di pos 2, kami membuat tenda tapi tidak membuat parit. Alhasil air hujan pun masuk ke dalam tenda. Setelah selesai tenda, kami pun membuat parit. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Setelah selesai memasang tenda, kopi hitam buatan Tina sudah tersaji di atas batu yang tadi kami susun menyerupai meja. Suasana puncak yang dingin membuat kopi ini semakin nikmat. Apalagi Tony, dia sampai mengeluarkan suara tak kalah menyeruput kopinya. Seperti biasa, rasanya kurang afdol bila meminum kopi hangat tanpa ditemani sebatang rokok. Kepulan asap yang dihisap dengan dalam lalu dikeluarkan secara perlahan serasa mengikis semua rasa lelah yang ada. Tanpa terasa jam menunjukkan pukul 2 siang. Sebenarnya kami masih punya banyak waktu bila ingin mendaki ke puncak Merapi Dempo. Tapi sore ini kami sengaja berleha-leha untuk membajakan tubuh yang lelah. Aroma masakan Tina mulai menggelitik indera penciuman. Rasanya sudah tidak sabar menunggu panggilan makan darinya. Makanannya udah siap. Tio, kamu makan duluan aja. Aku mau buang air kecil dulu. Ton, temenin aku dong, ujar Tina. Nanti aja,
Kita makannya barengan aja, jawabku. Duluan aja lah, aku gak mau pipis di sekitar sini, ucap Tina lagi sembari menarik tangan Tony. Ya sudah kalau begitu, aku duluan ya. Aku kemudian menghampiri hidangan yang telah tersedia di atas meja batu, sementara Tony menemani Tina ke suatu tempat. Walau terbilang lumayan jauh, tapi mereka masih terlihat olehku. Namun setelah 40 menit aku selesai makan, mereka belum juga kembali. Lama aku menunggu, aku mulai khawatir, takut terjadi sesuatu pada mereka. Mereka ngapain aja sih, buang air kecil sampai lama begini? Aku menggerutu dengan kesal. Memang benar kata orang, menunggu memang sesuatu yang sangat membosankan. Aku mulai bangkit dari singgasana, kemudian menghampiri mereka di tempat yang aku lihat tadi. Karena tidak ingin dibilang mengintip, aku mencoba memanggilnya dari kejauhan. Tina, kalian udah belum sih? Aku tidak habis pikir, jika memang hanya buang air kecil saja tidak mungkin memakan waktu hampir 40 menit. Namun tak ada jawaban dari Tina ataupun Tony. Aku mulai cemas, lalu berinisiatif untuk menjumpai keduanya di balik semak yang aku lihat tadi. Tapi mereka tidak ada di sana. Loh, kok nggak ada? Aku kembali menggerutu. Sabana ini sangat luas, di mana aku harus mencari mereka. Tentu tidak mungkin bila aku mencarinya di pelataran seluas ini. Lalu aku menghampiri batu yang lumayan tinggi dan aku berdiri tegak di atasnya, berharap dengan cara ini bisa dengan mudah mengetahui keberadaan mereka. Dari atas ketinggian, mataku seolah melihat sebuah pergerakan di dekat pepohonan di ujung sana. Aku sangat yakin bahwa mereka berada di baliknya. Tidak ingin memergoki, aku memanggil nama Tina dan sesekali juga memanggil nama Tony. Dengan langkah cepat, karena kesal ingin marah, aku menghampiri semak bergoyang itu. Namun betapa terkejutnya tak kalah melihat Tony sedang berada di atas tubuh Tina tanpa selai benang yang melekat di tubuh mereka berdua. Tony, apa yang kamu lakukan? Keduanya hanya tercengang. Sontak aku marah. Sempat-sempatnya mereka melakukan perbuatan tidak senonoh dan di tempat seperti ini. Tio, tolong kami Tio. Hanya itu kalimat yang terucap dari bibir Tony. Mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Tony. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Tony. Tina menarik tanganku untuk menemaninya. Jujur sebenarnya perutku sudah sangat lapar, tapi sepertinya dia sudah tidak tahan menahan rasa ingin buang air kecil. Kami pun mencari lokasi yang lumayan jauh, tapi masih terlihat oleh Tio yang berada di dekat tenda. Pelataran ini sangat luas. Kami hampir menjelajahi seluruh tempat, hingga sebuah pohon kayu panjang menjadi lokasi pilihan Tina. Awalnya semua berjalan biasa-biasa saja, namun semuanya berubah dalam seketika. Mata yang tak sengaja melihat Tina melepaskan pakaian bagian bawah membuat otak nakal di kepalaku bereaksi dengan cepat. Hasratku menggelora kala indera penglihatan tak sengaja melihat kemolekan tubuh Tina yang sekilas itu. Aku mulai memberanikan diri untuk menghampirinya yang tengah duduk berjongkok di balik pohon panjang itu. Tony, jangan mendekat, bentak Tina kala melihatku berjalan ke arahnya. Sayang, mau dong, pintaku dengan genit. Dasar otak mesum, sempat-sempatnya di tempat beginiin begituan, ucap Tina. Aku dan Tina memang sudah biasa melakukan hal itu, bahkan sejak kelas 2 SMA dulu. Justru itu, kata orang di tempat terbuka seperti ini sensasinya sangat luar biasa, ucapku dengan tangan yang mulai nakal. Tony, berhenti, ucap Tina kala merasakan jemariku mulai menjamah tubuhnya. Walaupun Tina membentak, tapi dia tidak melarang tangan nakalku. Melihat adanya peluang, aku mulai bertindak lebih jauh. Ton, jangan di sini, nanti ketahuan Tio, ujar Tina. Sepertinya dia mulai merasakan desiran darah bergejolak yang juga membangkitkan gairahnya. Kalau gitu, kita ke jalur bawah aja, ucapku pada Tina. Namun Tina tidak berucap. Aku tahu bahwa itu adalah isyarat bahwa dia setuju dengan usulanku. Hari yang mulai gelap ditambah lagi kabut tebal yang menyelimuti wilayah pelataran ini membuat aku tidak mengetahui di mana posisi kami berada. Hingga sekitar 5 menit berjalan, aku menemukan tempat yang terdapat bebatuan yang seolah telah disusun. Hasrat yang menggelora membangkitkan gairah membuat tidak sabar ingin melakukannya. Aku baringkan tubuh Tina di atas bebatuan itu. Dengan tidak sabaran, aku melepaskan semua pakaiannya. Begitu juga dengan pakaianku. Dalam sekejap, kami sudah seperti turis di pantai.
Dalam posisi yang sudah siap tempur, aku mulai menaiki dan menindih tubuh Tina. Hal itu membuat nafas terasa sesak. Pergulatan ini membuat tubuhku dibasahi oleh keringat. Lalu terjadilah sesuatu yang membuat nafas kami memburu tak beraturan. Namun ketika ingin menyudahinya, dinding feed Tina terasa sempit. Karena itu membuat kepunyaanku terasa terjepit. Aku ingin mencabutnya, tapi kami malah merasakan perih yang begitu sangat luar biasa. Kecemasan kini terjadi. Semakin aku memaksanya, maka semakin perih yang kami rasakan. Ingin rasanya berteriak memanggil Tio untuk meminta bantuan, tapi tidaklah mungkin aku lakukan, karena memang sedari awal dia selalu memperingatkan aku agar menjaga batas kewajaran kedekatan kami. Sekitar hampir 40 menit berlalu, sayup-sayup terdengar suara Tio yang memanggil nama Tina. Sesekali juga dia memanggil namaku. Aku ingin menyahutinya, tapi Tina melarang. Dia belum siap jika semua ini diketahui oleh Tio. Sepertinya Tio mencari keberadaan kami. Terdengar dari suaranya yang terus-menerus memanggil namaku dan Tina. Tapi tidak berapa lama suaranya tidak lagi kudengar. Tak lama kemudian aku terkejut tak kala mendengar suara derap langkah kaki menuju arah kami. "Tony, apa yang kamu lakukan?" Aku dan Tina hanya bisa tercengang kala Tony tiba-tiba sudah berada di dekat kami. Sepertinya dia marah, terlihat dari caranya yang memalingkan muka lalu berjalan menjauh. "Tio, tolong kami." Hanya itu kalimat yang bisa aku ucapkan. Dari sini cerita kembali berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Tio. Sekali lagi, dari sini cerita kembali ke sudut pandang Tio. Aku segera memalingkan muka. Memang kejadian seperti ini tidak patut untuk dilihat. Apa yang bisa aku perbuat? Kalian hanya tinggal mengakhirinya saja. Aku pun berlalu. "Tio, aku mohon, tolong kami," ucap Tony dengan suara yang berat. Aku menghentikan langkah. Rasanya amarahku menjadi semakin memuncak. Bisa-bisanya Tony melibatkanku dalam perbuatan tak senonoh itu yang ia lakukan. "Tio, kami gak bisa lepas, dipaksa pun gak bisa," ujar Tony kepadaku. Serasa petir menyambar tepat di atas kepala. Apa yang dikhawatirkan oleh Bang Roy kini terjadi. Bagaimana aku harus menjelaskan semua ini? Aku telah lalai dalam menjalani amanah yang ia titipkan. "Ya Tuhan, tolong, aku gak tahu harus berbuat apa lagi," batinku meminta. Kejadian ini membuat aku seperti kehilangan akal. Dari mana aku harus memulai? Situasi ini terlalu rumit. "Kalian tunggu di sini, aku akan ambilkan kain." Tidak harus menunggu jawaban dari mereka, dengan langkah cepat aku menuju tenda untuk mengambil kain yang berada di dalam keril. Setelah menemukan kain, aku bergegas kembali ke tempat Tony dan Tina berada. "Ton, tutupi tubuh kalian dengan kain ini," ujarku pada mereka berdua. Setelah tubuh Tony dan Tina tertutupi, aku menyuruh keduanya untuk berusaha tetap tenang, karena bukan tidak mungkin jika mereka masih dalam keadaan kalut akan membuat keadaan menjadi semakin buruk. "Tony, Tina, kalian harus tetap tenang. Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan dari hidung perlahan. Aku akan mencari bala bantuan," ucapku kepada mereka. Sebenarnya aku juga bingung harus berbuat apa karena ini adalah aib. "Tunggu Tio, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan kami," perkataan Tony menghentikan langkahku. "Aku mau turun untuk meminta bantuan penduduk terdekat," jelasku pada Tony. "Jangan Tio, aku mohon jangan." Tony pun memelas. "Kalau nggak mencari bala bantuan, lantas apa yang harus aku perbuat?" Tangis Tina mendadak pecah tak kala mendengar penuturanku yang mengatakan ingin mencari bala bantuan. Sebenarnya aku mengerti perasaan mereka, karena ini adalah perbuatan tidak terpuji. Hal itu akan menjadi aib yang berkepanjangan bagi keluarga maupun para sahabat. Tapi kalau tidak dengan cara demikian, bagaimana aku bisa menolong mereka? Masalah ini bukanlah masalah yang main-main. "Ya Tuhan, masalah ini sangat rumit. Berilah petunjuk, ampunilah kesalahan yang telah diperbuat oleh kedua sahabatku," doaku dalam hati. "Tony, Tina, aku mengerti apa yang kalian rasakan. Menyesal sudah gak ada gunanya. Izinkan aku ke dinding lemari saja ya," aku menjelaskan dengan suara lembut agar tidak menyinggung perasaan mereka. "Dinding lemari? Itu berarti kamu akan turun ke shelter 2? Tanya Tony. "Iya, untuk mencari sinyal agar dapat meminta bantuan Bang Roy," jelasku pada Tony. "Tapi Tio," ucapan Tony terhenti. Sepertinya dia tidak tega melarangku, karena memang pertolongan saat ini sangatlah dibutuhkan.
Rupanya di sisi lain mereka masih mempunyai rasa malu. Ton, kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika waktu perizinan menetap melewati hari yang telah didaftarkan si Maksi, anggota brigade akan mengirim tim evakuasi karena mereka menganggap sesuatu telah terjadi pada kita. Jelas kejadian ini akan cepat menyebar karena diketahui oleh golongan orang umum. Meminta bantuan Bang Roy adalah pilihan yang tepat. Dia adalah keluarga kita. Aku yakin beliau tidak akan sembarangan membicarakan hal ini kepada orang lain karena ini adalah titik kelemahan kita bersama. Jelasku pada Tony dengan lembut. Tony dan Tina tidak menjawab. Hanya linangan air mata yang menjadi pertanda bahwa mereka menyetujui pendapatku. Aku pun berlalu meninggalkan Tony dan Tina yang masih dalam keadaan tubuh menyatu. Jam menunjukkan pukul 4:30. Matahari mulai tak terlihat karena dihalangi oleh kabut putih. Setelah mengambil peralatan, belati, headlamp, dan sebotol air minum, aku pun mulai menuruni shelter dinding lemari. Dinding lemari sendiri adalah nama pos di shelter 2. Aku yang mengira perjalanan turun akan lebih mudah ternyata salah. Aku harus berjalan mundur perlahan dengan satu tangan berpegangan di akar pepohonan. Sedangkan satu tangan lagi dipakai untuk memegang senter. Karena akan jauh lebih sulit jika senter berada di kening dalam situasi seperti ini. Sesekali aku juga berhenti untuk mengecek ponsel barangkali sudah ada sinyal. Tapi ternyata aku harus benar-benar berada di pos 2 untuk mewujudkan keinginan itu. Aku terus saja melalui jalanan sempit seperti parit yang terbuat alami oleh aliran air hujan dari puncak gunung. Sesekali juga melalui batang kayu yang tumbang seperti jembatan. Jeritan hati karena tubuh yang lelah tak aku hiraukan lagi. Tak ada waktu untuk memberikan jeda pada raga yang kini mulai menderita. Aku sadar bahwa langkahku mulai melambat. Ditambah lagi air minum yang aku bawa telah menipis. Di dalam hutan belantara yang telah seutuhnya diselimuti malam, aku berjalan tertatih-tatih dalam keseorangan. Alam bahkan tidak memberi pertanda terlebih dahulu bahwa langit akan memuntahkan cairan. Hujan turun begitu deras, ditambah angin yang berhembus dengan kencang. Sialnya aku tak membawa jas hujan karena memang semua peralatan tidak ada yang dibawa. Dalam situasi seperti ini, aku menitikkan air mata saat membayangkan keadaan Tony dan Tina di tengah hujan badai seperti ini. Alam seolah murka karena terpaksa menjadi saksi atas ulah anak manusia yang berbuat nista. Andai aku bisa mendaki ke langit, mungkin aku telah menjumpai sang pencipta alam semesta untuk meminta sedikit keringanan. Memang benar kata orang, saat anak manusia melanggar ketetapan Tuhan, bukan hanya si pelaku saja yang akan mendapatkan kesialan, bahkan orang di sekitarnya juga akan terkena imbasnya. Hujan kini turun semakin deras. Tubuhku mulai bergetar karena kedinginan. Jemari seolah tak mampu lagi berpaut ke akar pepohonan untuk memberikan bantuan kepada kaki yang menjadi penopang badan satu-satunya. Dan tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang sangat keras tak jauh dari posisiku. Aku kemudian mengarahkan senter ke arah suara tersebut. Terlihat sebuah dahan pohon berukuran lumayan besar tergeletak di depan sana. Hembusan angin kencang membuat cabang pohon itu terpisah dari batangnya. Saat sedang mengamati dahan tumbang itu, tanpa sengaja cahaya senter menyorot ke arah pohon yang terdapat pelang peringatan bertuliskan hati-hati hewan buas. Seketika aku teringat kabar di media sosial beberapa hari yang lalu yang memberitakan tentang seseorang yang tewas diterkam harimau di pagar alam. Walau penuh keraguan, aku tetap melanjutkan perjalanan. Namun ketika aku tinggal berjarak 10 meter lagi menuju pohon peringatan itu, tiba-tiba terdengar suara sebuah pergerakan yang menginjak ranting kering. Di tengah hujan yang menyisakan rintik-rintik, suara itu terdengar cukup nyaring. Jantung terasa berdegup lebih kencang diiringi deru nafas yang tidak beraturan. Aku bergidik tak kala indera penciuman seolah menangkap bau amis yang sangat menyengat. Aku perlahan berjalan dengan sangat hati-hati, sambil sesekali memastikan keadaan sekitar. Bukan tidak mungkin hewan buas akan menyerang secara tiba-tiba. Kemudian suara ranting patah akibat pijakan terdengar lagi. Ya Tuhan, apa itu? Gumamku tak kalah melihat sebuah pergerakan di dalam semak-semak. Aku sengaja mematikan senter, lalu perlahan mengeluarkan belati dari dalam sangkur untuk bersiap-siap bila mana mendapatkan serangan secara mendadak. Dalam pikiranku, suara itu dihasilkan oleh binatang buas yang mendiami wilayah gunung ini. Hanya cahaya kilat yang muncul sesekali menjadi penerangan di tengah kegelapan, ditemani dengan hujan rintik-rintik. Namun betapa bahagianya saat mengetahui bahwa suara itu berasal dari Bang Roy. Bang Roy! Panggilku dengan suara lantang. Aku bergegas menghampirinya dengan langkah cepat.
Bang Roy terkejut tak kala mengetahui kehadiranku yang telah turun seorang diri, apalagi tanpa membawa peralatan apapun. "Tio, kenapa kalian udah turun? Di mana Tony sama Tina? Apakah kalian tersesat hingga membuatmu terpisah dari mereka?" tanya Bang Roy. Dengan nada yang berat, aku menceritakan semua kejadian yang dialami Tony dan Tina kepada Bang Roy. Air mataku sontak tumpah. Aku merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan amanah yang Bang Roy titipkan kepadaku. "Tio, kamu gak boleh menyesali apa yang terjadi, apalagi sampai menyalahkan diri sendiri. Satu hal yang harus kamu ingat, jalan hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Alam adalah ciptaan Maha Kuasa yang paling kuat, maka dari itu kita harus menjaga, merawat dan menghargainya. Jangan sampai dia murka, dan bila itu dilanggar maka bencanalah yang akan terjadi," ujar Bang Roy. Aku hanya bisa terdiam tanpa berkata sepatah kata pun. "Sekarang Tony sama Tina di mana?" tanya Bang Roy. "Mereka di atas, di lokasi jalur bebatuan yang gak jauh dari pelataran," jawabku pada Bang Roy. "Jalur bebatuan? Dekat area pelataran?" ucap Bang Roy terhenti sejenak. "Astagfirullah, jangan-jangan lokasi yang kamu maksud adalah makam perintis," ucap Bang Roy dengan tegas. "Aku gak tahu, Bang," jawabku dengan singkat. "Ya, jika mendengar penjelasanmu, berarti Tony sama Tina melakukannya di makam perintis." Bang Roy segera mengeluarkan ponselnya. "Abang mau telepon siapa?" tanyaku. "Saya mau minta bantuan sama anggota brigade." "Bang, jangan, ini adalah aib kita. Jangan sampai berita ini tersebar di halayak umum," ucapku pada Bang Roy. Bang Roy kemudian menghela nafas panjang. Sepertinya dia juga mengalami dilema yang berat. Tapi apapun keputusannya, di sini tugasku hanya memberikan dukungan. Karena Bang Roy adalah keluarga Tony, tentu keputusannya untuk kebaikan kami bersama. Beliau juga merasa sangat bersalah karena tak bisa mendampingi pendakian kami. Tapi apa boleh buat? Pesan singkat dari Kak Farida saat di gerbang rimba yang mengatakan bahwa ada tetangga yang meninggal mau tidak mau mengharuskannya untuk pulang terlebih dahulu. Memang sedari awal dia telah mengkhawatirkan ini akan terjadi. Makanya seberes melayat, Bang Roy memutuskan untuk menyusul. Takut terjadi sesuatu, tapi nasi telah menjadi bubur dan tidak ada yang harus disesali lagi. "Yuk, kita nggak mungkin bisa mengevakuasi Tony sama Tina tanpa bantuan anggota brigade. Setidaknya butuh lebih banyak tenaga untuk bisa membawa mereka turun," ujar Bang Roy. Bang Roy adalah keluarga sepupunya Tony. Lagi pula beliau jauh lebih tua. Apapun keputusannya aku harus terima. Yang penting saat ini Tony harus segera mendapatkan pertolongan secara medis. "Kalau begitu lakukan yang terbaik, Bang," ucapku pada Bang Roy. Bang Roy kemudian mengeluarkan ponselnya dan dia meminta bantuan anggota brigade. Memang mereka bertanggung jawab penuh atas apa saja yang dialami oleh para pendaki. "Mereka akan datang besok hari. Lagi pula ini sudah jam 9 malam. Apalagi hujan belum seutuhnya reda. Kita harus segera mendaki untuk memberikan pertolongan pertama sesuai arahan dari mereka." Bang Roy segera membereskan semua peralatannya. Beruntung beliau membawa jas hujan serep. Mungkin karena jas hujannya terbuat dari bahan plastik, jadi dia membawanya double. Aku hanya memberikan anggukan kepala sebagai isyarat. "Kamu pakai ini ya, kita akan segera mendaki. Kasihan mereka," timpal Bang Roy sembari menyodorkan jas hujan serep itu dan aku pun memakainya. Setelah semua dirasa sudah beres, kami pun memulai pendakian. Kali ini misi kami berbeda dari sebelumnya. Jika kemarin tujuan kami ke puncak Merapi, tapi tidak untuk kali ini. Tujuan kami hanya satu, yakni mengevakuasi Tony dan Tina. Tepat jam 9:15 malam, kami pun menerobos kegelapan malam ditemani rintik-rintik hujan yang belum juga kunjung reda. Beruntung hujan kali ini tak disertai angin kencang, jadi kami tidak perlu takut akan tertimpa dahan-dahan yang terlepas dari batangnya. Bang Roy ternyata asik orangnya. Di sepanjang perjalanan beliau tidak henti-hentinya bercerita perihal alam, sejarah, sampai kisah-kisah yang melegenda. Salah satunya kisah pertempuran hebat antara si Pahit Lidah dan si Mata Empat. Aku tahu tujuan Bang Roy bercerita agar aku tidak terlalu terhanyut dalam kelelahan yang kini kian menyiksa. Cerita-cerita dari Bang Roy berhasil membuat pendakian kami tanpa jeda. Aku menjadi termotivasi dan lebih bersemangat, walau sebenarnya langkah kakiku kini mulai gontai. Lelah sudah tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, apalagi hawa dingin mulai terasa melilit. Aku tidak boleh menyerah dan seberapa tersiksanya tubuhku saat ini tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan kejadian yang dialami Tony dan Tina.
Cahaya headlamp kini mulai terlihat meredup. Di tengah hujan yang masih terus saja mengguyur membuat tubuhku menggigil karena rasa dingin yang kian menyergap. Sesekali juga terdengar suara gemeretak akibat gigi yang bergesekan. Kepalaku terasa berat dan hal itu membuat konsentrasi mulai dipertaruhkan. Jalur yang tadinya dihiasi sedikit akar sekarang menjadi lebih dominan dan sedikit tanah. Hujan yang belum kunjung mereda membuat kami menggunakan tenaga ekstra untuk melaluinya. Entah sudah berapa lama pendakian kami. Jalur yang tadinya dihiasi oleh akar pepohonan dan sedikit tanah kini berubah menjadi bebatuan merah dengan jurang yang sangat curam. Di sini Bang Roy memperingatkanku untuk berjalan lebih hati-hati lagi karena bebatuan ini sangat licin. Beruntung hujan tidak lagi menghiasi pendakian kami. Sepertinya Bang Roy tahu kalau tenagaku kini mulai habis. Terlihat dari caranya yang berhenti setelah 3 langkah. Setiap pemberhentiannya juga beliau selalu mengulurkan tangan untuk membantuku. Seketika aku berandai-andai, mungkin pendakian pagi tadi akan terasa lebih hangat bila bersama Bang Roy. Gak berapa lama lagi kita akan sampai di Cadas. Jika sudah di sana berarti lokasi makam perintis sudah gak jauh lagi. Ujar Bang Roy sembari mengulurkan tangannya untuk membantuku melewati jalur bebatuan ini. Aku mengesampingkan rasa lelah yang kian melanda. Sekarang aku menjadi lebih bersemangat tak kalah mendengar penuturan Bang Roy yang mengatakan bahwa kami sebentar lagi akan sampai. Memang pendakian pertama kami tidak seindah pengalaman kawan-kawan yang lain. Tapi apa boleh buat, mungkin ini adalah permintaan dari garis takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hujan memang tidak turun lagi, hanya menyisakan air yang mengalir menuju kaki gunung. Tapi kali ini kami harus berpacu melawan angin yang kian berhembus kencang. Ada rasa khawatir akan terkena hipotermia karena dari sore sampai menuju tengah malam tubuhku tidak henti-hentinya diguyur oleh hujan. Ada untungnya juga terus bergerak sepanjang malam, sehingga gejala itu tidak menghampiriku saat ini. Namun bukanlah itu yang aku khawatirkan sekarang. Bagaimana nasib Tony dan Tina? Diguyur hujan semalaman hanya beralaskan selembar kain yang aku berikan tadi ditambah hembusan angin kencang. Karena berada di puncak gunung sudah dapat dipastikan betapa tersiksanya kedua temanku itu. Aku pun kagum dengan Bang Roy walau usianya tidak muda lagi tapi staminanya patut diacungi jempol. Lagi pula beliau orangnya sangat sabar. Mungkin karena dia taat beribadah sehingga jiwanya bisa setenang itu. Kami pun akhirnya telah memasuki area Cadas karena lokasi makam perintis sudah tidak jauh lagi. Dari sini kami berhenti sejenak hanya untuk minum saja. Dirasa waktu beristirahat sudah cukup, kami pun segera melanjutkan pendakian kembali. Dan memang tak lama lagi kami akan sampai di makam perintis. Dan Bang Roy tak henti-hentinya mengucapkan kalimat istighfar saat melihat posisi Tony dan Tina masih dalam keadaan tubuh yang masih menyatu. Sementara Tony dan Tina kami temukan masih dengan posisi di atas makam perintis. Mereka sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka terkena hipotermia. Kita harus membuat perapian untuk menghangatkan tubuh mereka. Kita juga harus membuat tenda, lalu memindahkan Tony dan Tina dari atas makam ini. Ujar Bang Roy kepadaku. Aku dan Bang Roy menutupi tubuh Tony dan Tina dengan terpal. Lalu kami mencari lokasi yang agak landai untuk membuat tenda. Karena memang tempat ini termasuk tebing Cadas, jadi agak susah mencari tempat yang cocok untuk memasang tenda. Apalagi Bang Roy menginginkan lokasi yang ada pepohonan agar dapat berlindung dari terpaan angin. Tio, sebaiknya kamu berganti pakaian, takut nanti kamu juga kena hipotermia. Ujar Bang Roy kepadaku. Tio, kamu mau kemana? Memangnya peralatan kalian gak di sini? Sambung Bang Roy dengan pertanyaan. Beliau nampak heran melihatku yang berjalan ke arah puncak gunung. Di pelataran, Bang, jawabku. Bang Roy seperti terkejut mendengar penuturanku yang mengatakan bahwa peralatan kami berada di pelataran. Jadi kalian sudah sampai di pelataran? Bagaimana Tony dan Tina bisa berada di sini, sedangkan jarak makam ini ke pelataran lumayan jauh? Tanya Bang Roy. Entahlah Bang, bagaimana ini terjadi, yang jelas aku menemukan mereka di sini. Jadi mereka memang sengaja mencari lokasi ini untuk berbuat seperti ini, ucap Bang Roy. Mungkin juga Bang, jawabku dengan singkat. Aku pun berlalu menuju pelataran seorang diri untuk mengambil semua peralatan kami, sedangkan Bang Roy menyibukkan diri mencari lokasi yang tepat untuk membuat tenda. Namun kali ini ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan menuju pelataran bulu kudukku berdiri. Aku seolah merasakan ada yang mengikuti dari arah belakang. Aku tetap melanjutkan pendakian sambil berusaha agar tidak menoleh ke arah belakang
Karena kata orang jika kita menoleh hal itu akan membuat rasa takut kian menyergap. Jalur yang basah ditambah lagi harus melintas di celah-celah akar pepohonan dengan gestur tanah bebatuan kerikil membuat aku berjalan sangat hati-hati. Karena jika terjadi sesuatu tak akan ada yang menolong. Tidak lama kemudian sampailah aku di puncak Dempo. Oh iya, Gunung Dempo itu memiliki dua puncak. Yang pertama puncak Dempo, terus yang kedua puncaknya yang lebih tinggi lagi yaitu puncak Merapi Dempo. Aku lega karena jika sudah berada di puncak Dempo itu berarti pelataran sudah tidak jauh lagi dari sini. Di sini jalurnya sudah mulai landai. Hingga tidak lama kemudian aku pun tiba di pelataran. Aku sempat mencari-cari keberadaan tenda. Malam yang semakin larut ditambah cahaya headlamp yang kian meredup membuat pandanganku terbatas. Aku mempercepat langkah kala melihat dua tenda berwarna merah dan hijau. Dan setelah sampai aku pun masuk dan berganti pakaian. Namun saat aku sedang berada di dalam tenda, indera pendengaranku seolah menangkap suara seseorang yang sedang menggerutu dengan kesal dari arah luar. Aku capek. Kenapa aku berada di sini? Jauh-jauh meninggalkan rumah hanya untuk menyiksa tubuh. Aku pun menengok keluar tenda dengan posisi separuh tubuhku masih berada di dalam. Aku celingukan mencari keberadaan suara tersebut, ditemani cahaya headlamp yang melekat di kening. Sejurus kemudian aku sadar bahwa tak ada seorang pun di luar tenda. Merinding sudah tidak bisa dihindarkan. Buru-buru aku mengemasi semua tenda dan menyimpannya ke dalam tas keril. Namun saat aku ingin mengambil peralatan masak, lagi-lagi keanehan terjadi. Makanan yang dimasak Tina yang masih tertata di atas meja batu belum sempat disimpan, tapi tahu-tahu sudah ludes tanpa sisa, bahkan bersih seperti dijilat kucing. Secara logika mangkok-mangkok kosong yang tidak tertutup seharusnya berisikan air, karena memang hujan turun dari sore sampai menjelang tengah malam. Tapi malah setetes pun tak berisikan air. Memikirkan semua itu membuat aku semakin takut. Aku pun memutuskan untuk segera turun menuju Bang Roy. Kali ini di punggung dan di bahu kiriku dan kanan berisikan tas keril. Namun rupanya hal itu malah menyulitkan perjalananku. Akhirnya aku pun memutuskan untuk membawa dua tas saja. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba aku seolah merasakan ada seseorang yang menepuk pundakku. "Sini saya bantu," ujar Bang Roy. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu Bang Roy sudah berada di belakangku. Aku merasa aneh, tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang aku tidak harus direpotkan oleh dua tas. Dari atas ketinggian sudah mulai terlihat cahaya api unggun yang dibuat oleh Bang Roy. Itu berarti langkahku sudah semakin dekat. Namun semakin mendekat aku seolah melihat keberadaan Bang Roy di dekat api unggun itu. Hati yang bingung mulai berkecamuk tak karuan. Lantas siapa sesosok yang membantu membawakan tes keril di belakangku saat ini? Batinku saat itu